Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini berjumpa lagi bersama saya Muhammad Ilham dalam pelajaran bisnis online. Ya, hari ini kita memasuki pembelajaran di KD, ya, kompetensi dasar 3.8, yaitu adalah menerapkan pembuatan akun media sosial untuk ranah kognitifnya, untuk ranah keterampilannya atau psikomotoriknya ke 4.8, yaitu adalah membuat akun media sosial. Ya, saya yakin semua anak-anak sudah memiliki akun media sosial, entah Facebook, Instagram, bahkan TikTok pasti sudah mayoritas, saya yakin pasti sudah punya akun. Cuma nantinya kita akan mengintegrasikan ya antara Facebook dengan Instagram, karena di KD berikutnya dalam menerapkan pembuatan iklan online nanti kita akan menggunakan akun tersebut untuk membuat iklan di Instagram, namun nanti kita menggunakan dashboard iklan yang ada di Facebook, jadi terintegrasi. Karena di dashboard Facebook itu lebih banyak fitur yang nantinya akan kita bisa gunakan. Sedang jika kita nanti membuat di akun Instagram mobile itu banyak keterbatasannya banyak ya, terkait dengan tujuan iklan itu sendiri. Baik, kita kembali ke konteks pembuatan atau ke ke pembuatan akun media sosial. Oke, baik. Survei membuktikan Kominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang. 95% menggunakan media sosial. Menurut IdeaWorks Digital Agency, sosial media kini menjadi senjata paling ampuh untuk mempromosikan bisnis. E-konsultansi menemukan bahwa sosial media merupakan satu dari 5 channel pemasaran teratas untuk menghasilkan return of investment yang solid. Begitu menurut e-konsultansi dan IdeaWorks serta Kominfo. Lalu bagaimana menentukan media sosial untuk mengupayakan kegiatan pemasaran agar mampu menghasilkan return on investment yang solid? Dan bagaimana menerapkan dan membuat akun media sosial tersebut? Ya. Bagaimana tanggapannya? Mari kita lanjut. Ya, yang pertama kita akan mempelajari konsep dulu ya. Konsep, tujuan, lalu aktivitas apa saja sih yang ada di media sosial. Ya, tujuannya pun juga sama. Uh, apa saja sih tujuan pemasaran di dalam media sosial? Lalu kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Ya, berikutnya setelah anak-anak mempelajari dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan mampu menguraikan, menerangkan konsep, tujuan, aktivitas, kelebihan, dan kekurangan pemasaran media sosial. Ya, kita masuk ke definisi pemasaran media sosial. Ya, media sosial juga sebagai sarana komunitas online di mana orang yang terhubung dalam suatu komunitas tertentu. Jadi jaringan media sosial ini merupakan bentuk baru dari dialog antara consumer to consumer dan business to consumer yang memiliki implikasi besar terhadap pemasar. Begitu kata Kotler dan Armstrong. Ya, berikutnya tujuan pemasaran media sosial meliputi 5 tujuan. Yang pertama, relationship building, yaitu
adalah membangun hubungan dengan konsumen yang terlibat secara aktif. Ya, bisa aktif dengan teman sebaya dan yang lainnya. Jadi, relationship building ini atau membangun hubungan relationship antara pelaku bisnis dengan audiensnya. Tujuannya nanti bisa mendapatkan traffic ya, mendapatkan traffic dan audiens baru. Nah, untuk brand building ya, atau peningkatan nilai brand, langkah awal yang sempurna untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan brand recognition, dan brand recall, serta meningkatkan brand loyalty. Jadi dalam penerapannya biasanya pelaku bisnis atau pemasaran digital akan melakukan reach atau menjangkau audiens dengan menggunakan beberapa cara-cara tertentu yang nantinya juga kita akan bahas. Yang ketiga, publicity ya. Pemasaran media sosial menyediakan tempat di mana perusahaan dapat berbagi informasi dengan konsumennya. Di dalam konten pun nanti juga akan terbagi-bagi ya, sesuai dengan kebutuhan informasi yang nantinya bisa disesuaikan dengan audiens yang kita targetkan. Berikutnya tujuannya yaitu adalah sebagai media promotion. Ya, dapat memberikan diskon eksklusif dan kesempatan bagi audiens untuk membuat mereka merasa dihargai dan khusus, serta untuk memenuhi tujuan jangka pendek juga. Ya, pastinya ya, promotion ini nantinya akan kita lakukan juga dengan beberapa cara-cara tertentu dan bisa menjangkau audiens seluas-luasnya maupun sesegmented ya, maksudnya sespesifik mungkin. Dan yang terakhir adalah market research. Jadi tujuan dari pemasaran media sosial ini juga bisa sebagai market research atau melakukan riset pasar. Jadi media sosial dapat digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen, kebutuhan, keinginan konsumen, dan yang terpenting juga bisa kita pelajari bagaimana kompetitor kita melakukan strategi-strategi itu. Baik, kita lanjut ke aktivitas pemasaran media sosial. Nah, aktivitas pemasaran media sosial ya, saya mengambil dari beberapa artikel, ada 3 ya di sini. Social media maintenance, social media endorsement, social media activation. Nah, untuk yang pertama, social media maintenance ini sangat populer juga ya, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai banyak ya pekerjaan di social media maintenance secara terbuka. Adapun kegiatannya itu adalah merawat media sosial dengan melakukan posting secara rutin di dalam media sosial, melakukan interaksi dengan membalas komentar dari anggota maupun aktivitas lain di dalam sosial media kita. Nah, dalam hal ini harus ada tim kecil yang bertanggung jawab dalam melakukan posting rutin dan menghapus komentar yang kurang baik. Dalam penerapannya di digital agency misal, mereka pastinya sudah membuat sebuah perencanaan konten ya, namanya biasanya disebut konten pilar ya. Maksudnya ke dalam editorial plan dan konten pilar. Jadi mereka sudah merencanakan komposisi-komposisi konten apa aja yang nantinya akan mereka upload sehingga bisa menjadi terjadwal sesuai dengan kalender dan momentum-momentum yang ada. Berikutnya social media endorsement. Nah, di sini salah satu aktivitasnya adalah mencari public figure yang memiliki penggemar yang sangat banyak dan memberikan dukungan terhadap media sosial yang dimiliki perusahaan. Dalam memilih
harus disesuaikan dengan bidangnya, dengan produk perusahaan. Jadi kita harus sesuaikan public figure yang bisa kita jadikan endorsement dan mana yang tidak sesuai gitu. Biasanya dikaitkan dengan karakter-karakter yang sudah dibangun oleh public figure tersebut. Karakter-karakternya misal penghobi, hewan-hewan hias, nantinya mereka akan bekerja sama dengan eh, pelaku bisnis yang berkaitan, entah itu dari produsen makanannya maupun vitamin dan yang lain-lainnya. Lalu kita lanjut ke aktivitas yang ketiga, yaitu adalah social media activation. Ya, kegiatan social media activation ini adalah membuat kegiatan yang unik ya, sehingga dapat menciptakan word of mouth kepada audiens kita. Nah, word of mouth ini akan meningkatkan perhatian terhadap produk perusahaan secara signifikan. Seperti itu. Banyak penerapannya bisa menggunakan event-event secara online to offline. Ya, bisa event yang diselenggarakan online to online, jadi eventnya hanya di sosial medianya aja, bisa offline to online dan lain sebagainya. Banyak cara-caranya bisa kita lihat, mungkin tanpa kita sadari kita sering melihat event-event itu. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Apa sih kelebihan pemasaran media sosial? Ya, di sini saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama fleksibel, kedua biaya operasional cenderung lebih murah ya. Yang ketiga aksesnya luas, yang keempat mudah mengoperasikannya. Nah, fleksibel di sini adalah cara memasarkannya ya. Cara memasarkan produk di sosial media terhitung cukup fleksibel karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi ketika kita sedang berlibur sekalipun, kita bisa uh, memasarkan produk kita di sosial media ini. Ya, berikutnya ke biaya operasional murah. Ya, biaya operasional yang murah di sini yaitu jika dibandingkan dengan pemasaran offline, para pengguna dan marketing tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, bahkan bisa dilakukan secara gratis. Namun, pastinya akan bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang sudah melakukan cara-cara yang lebih strategis ya. Itu jika kita masih melakukannya secara gratis, memang pastinya hasil juga akan mempengaruhi gitu. Nah, jika menerapkan secara gratis tentunya harus menggunakan kreativitas yang tinggi ya supaya target customer tertarik dengan konten yang diberikan di sosial media. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga, aksesnya luas ya. Jadi dapat diakses dengan jangkauan luas baik nasional maupun internasional. Maka dari itu tidak jarang ya kita sering mendengar istilah worldwide shipping di sosial media, yang artinya itu adalah pengiriman internasional di mana pengguna yang memasarkan produk tahu jelas bahwa produknya dapat dilihat orang di luar negeri ya. Seperti halnya waktu era pandemi kemarin ya. Di era pandemi kemarin itu banyak pembudidaya ya, entah itu pembudidaya hewan ataupun tumbuh-tumbuhan di era pandemi kemarin karena memang trennya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, untuk pengirimannya pun itu banyak juga yang melakukan pengiriman produk-produk seperti itu ya. Maksudnya produknya itu berupa makhluk hidup bahkan ya, entah itu ikan ataupun tanaman, dikirim ke negara mungkin masih Asia, mungkin juga ada Eropa ya. Saya juga kurang tahu persis, tapi yang saya tahu banyak yang melakukan dan memanfaatkan momen tersebut. Nah, yang keempat mudah mengoperasikan. Jadi tampilannya yang mudah dan menjadi bagian dari
keseharian sebagian besar orang setiap hari mereka menggunakan sosial media. Betul sekali. Ya, kita sangat mudah sekali ya menggunakan media sosial tersebut. Namun, mungkin dari kita sendiri masih memanfaatkan media sosial tersebut hanya sebagai media sosial secara pribadi ya. Itu karena anak-anak sendiri kadang-kadang agak-agak jaim ya untuk mengupload produk di story aja kayaknya penuh dengan eh, berpikir secara ulang gitu. Ya, mungkin ada yang dipertahankan terkait dengan personality brandingnya. Saya kurang tahu persis ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke kekurangannya dari pemasaran media sosial. Yang pertama ada lack of trust, yaitu pihak customer maupun penjual ya atau pemilik bisnis ada ketidakpercayaan di antara keduanya, entah dari customer ke pemilik maupun dari pemilik bisnis ke customer. Ya, jadi bisa saja sebagian customer menyangka bahwa iklan tidak sesuai dengan ekspektasi yang akan diterima dan sebagian penjual bisa saja tidak mempercayai keseriusan customer dalam melakukan transaksi melalui sosial media. Namun, biasanya mereka akan melakukan integrasi ya. Integrasi entah itu ke websitenya, bisa ke e-commerce-nya ya ataupun ke marketplace. Jadi diarahkan. Itu akan lebih membangun kepercayaan daripada customer tersebut. Yang kedua, kekecewaan ekspektasi produk ya. Untuk yang lack of trust ini saya juga pernah merasakannya ya, karena kita sebagai pembeli juga harus cerdas juga ya. Jangan mudah untuk percaya ketika kita melakukan pembelian produk di media sosial ya. Jika kita sebagai penjual pun kita juga harus menyertakan beberapa informasi-informasi yang membuat customer kita menjadi percaya. Salah satunya tadi melampirkan link toko-toko online ataupun toko offline yang sudah kredibel. Jadi harus menampilkan informasi-informasi itu. Jika kita sebagai pembeli dan ingin melakukan pembelian langsung karena mungkin penawaran dari si penjual ini sangat-sangat menarik, memberikan potongan harga yang jauh di bawah harga pasar, dan kita perlu hati-hati terkait dengan informasi itu gitu, karena biasanya iming-iming seperti itu nanti akan uh, ada indikasi ya, ada indikasi melakukan penipuan atau yang kurang baik. Jadi kita perlu mengecek lagi rekeningnya. Kita bisa cek rekening di Google bahwa rekening tersebut bermasalah atau tidak. Baik, lanjut aja kita ke kecewaan ekspektasi produk ya. Jadi sebagai customer yang berekspektasi lebih, bisa saja sosial media marketing ini meningkatkan kekecewaan dari customer yang akhirnya membeli barang secara online. Hal ini disebabkan karena customer tidak dapat melihat barang secara langsung dan hanya bergantung informasi dari foto dan review orang-orang lain yang sudah pernah membeli barang di toko tersebut. Ya, makanya mungkin salah satu tren sekarang di media sosial adalah melakukan live streaming selling ya. Live streaming selling itu sangat membantu sekali untuk mengatasi kekecewaan ekspektasi produk yang tidak sesuai. Baik, kita lanjut ke yang ketiga, sulit mempertahankan reputasi bisnis ya. Terkait dengan poin sebelumnya tentang kekecewaan ekspektasi produk yang diterima customer, hal ini dapat berdampak juga pada reputasi bisnis atau toko tersebut apabila ada customer yang justru memberikan review yang buruk terhadap produk yang dijual
sehingga menurunkan nama toko dan menurunkan kualitas produk di mata pelanggan yang lain. Jadi kekecewaan itu akan menimbulkan sulitnya mempertahankan reputasi bisnis. Baik, berikutnya kita lanjut ke jenis media sosial berdasarkan pengguna ya. Ini cukup menarik ya karena perlu kita lihat pengguna itu dominansinya ada siapa aja ya, ada siapa aja sih pengguna-pengguna media sosial, dan media sosial apa aja yang kira-kira memiliki banyak audiensnya. Mari kita lanjut. Ya, menurut We Are Social dari Hotsuite ya, dari We Are Social Hotsuite, data yang saya ambil ini dari tahun 2021 bulan Januari ya, bahwa YouTube itu menempatkan posisi tertinggi ya. Nah, ini data ini diambil dari pengguna internet ya, persentase pengguna internet umur 16 sampai 64 tahun. Ya, yang pertama itu yang menduduki peringkat tertinggi dengan sebesar 93,8% dari YouTube ya. Ya, terus terang aja Kak, saya pun juga sebagai user YouTube ya, pengguna YouTube juga, karena banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sana. Selain untuk hiburan, juga untuk update informasi ya. Karena terus terang aja saya udah tidak pernah nonton TV, jadi saya nontonnya di YouTube maupun sosial media. Berikutnya disusul oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Line, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Telegram, WeChat, Snapchat, Skype, Tumblr, dan Reddit. Ya, untuk YouTube itu sendiri adalah sebuah media sharing ya, berupa video. Sekarang fitur-fiturnya sudah cukup banyak ya, bukan cuma sekedar video biasa aja, tapi juga bisa membuat short video ya, serta bisa melakukan live streaming juga. Untuk yang WhatsApp ini uh, closing terakhir kalau misalkan ada di sales ya, di penjualan secara online, biasanya akhir trafficnya, lalu lintasnya bisa masuk ke WhatsApp. Ya, WhatsApp pasti semua orang udah punya gitu. Banyak, karena memang banyak banget penggunanya ya. Untuk Instagram, kebetulan saya juga sebagai pengguna Instagram sudah kurang lebih sekitar 8 tahun saya menggunakan Instagram. Adapun Instagram itu sendiri sebagai media sharing berupa foto ya, formatnya itu ada foto, ada carousel, ada video ya, ada apa lagi sekarang, banyak banget ya sekarang, ada story, live streaming juga ada. Oh iya, apa lagi ya, Facebook Messenger. Facebook Messenger seperti seperti WhatsApp juga modelnya ya, seperti Line juga, kurang lebih sama mereka. Oh, sama seperti Telegram juga. Untuk berikutnya ada LinkedIn ya. Kalau LinkedIn ini dia spesial ke profesional. Jadi profesional, apa namanya, platform sosial media profesional di bidang bisnis maupun yang sejenisnya. Itu. WeChat, Snapchat, Skype, Tumblr, Reddit ini sosial media yang sudah cukup tua juga ya, gitu. Namun untuk saat ini memang yang paling masih relevan atau masih banyak digunakan ada YouTube ya, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Oh ya, TikTok di sini masih belum masuk ke 5 besar ya.
tapi memang segmennya cenderung lebih ke generasi-generasi anak-anak muda ya. Karena di saya pun aja kayaknya tidak cocok ya untuk menggunakan TikTok karena terlalu cepat video-videonya. Oke, baik, kita lanjut ke pemilihan media sosial berdasarkan asal generasi ya. Di sini ada 4 generasi ya. Ada Gen Z, ada milenial, Gen X, baby boomers yang terakhir. Ternyata baby boomers itu mendominasi di platform Facebook ya. Baby boomers itu orang yang berumur udah cukup tua juga ya. 64 tahun, berarti kurang lebih di atas 55 tahun. Untuk yang Gen X ya itu berumur 1965 sampai dengan 1979. Ya, kurang lebih umurnya berapa tuh? 21, 31, 20, 40 ya, kurang lebih 40 sekian tahunan. Gen X, mereka mendominasi di WhatsApp, disusul dengan generasi milenial, ya, generasi Y, itu sama dominasi di WhatsApp juga. Untuk yang Gen Z ini ternyata mendominasi di Instagram, yaitu anak yang berusia 19, 96 dan seterusnya. Nah, persentase responden by baby boomers yang akses media sosial setiap hari di tahun 2020 ya, ini informasi di tahun 2020 ternyata baby boomers itu senang sekali menggunakan Facebook untuk kegiatan-kegiatan, mungkin kegiatan-kegiatan nostalgia mungkin ya. Berikutnya ada WhatsApp, ada Facebook Messenger, ada Instagram, ada Twitter, TikTok, Telegram, Snapchat. Oh, ternyata ada ya yang menggunakan TikTok di sini. Persentase pengguna media sosial oleh generasi X dalam 1 bulan terakhir di tahun 2020, ternyata di generasi X YouTube masih mendominasi, berikut juga dengan Facebook ya. Ternyata generasi X masih senang menggunakan Facebook ya. Ada WhatsApp, Instagram juga tinggi juga ya. Facebook Messenger juga tinggi, Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Skype, Snapchat, artinya punya semua ya, hampir semua ya. Tingkat kesukaan generasi Z terhadap media sosial berdasarkan jenis kelamin. Ya, untuk di generasi Z juara ya, tetap di Instagram, mendominasi populasinya ada di perempuan, disusul WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok masuk 5 besar ya di sini. TikTok masuk 5 besar di generasi Z, berarti potensial ya. Tapi mendominasi perempuan dan cukup jauh juga ya. Perbedaannya dibanding dengan Instagram. Instagram apa? Oh, bahkan yang laki-laki mendominasi di WhatsApp ya. Facebook juga cenderung di laki-laki. Baik, lalu bagaimana cara menentukan platform media sosial tersebut? Jadi menurut Septian, Head of Content Noh Digital Agency, mengatakan bahwa menentukan platform media sosial itu ada 2 pertimbangan, yaitu adalah dengan menyesuaikan target market. Ya, jadi Anda perlu mengetahui target market Anda berada di platform apa dan seberapa sering mereka menggunakan platform tersebut. Bahkan kita perlu tahu juga nantinya mereka aktif di sosial media itu dari jam berapa sampai jam berapa, supaya konten-konten yang nantinya kita akan upload itu sesuai dengan aktivitas santai mereka. Yang kedua, pertimbangan budget. Nah, digital channel dan tidak memiliki media fisik ya. Jadi media sosial ini masuk ke dalam digital channel, tidak memiliki media fisik. Kita tidak bisa lihat, hanya bisa melalui
di dalam sebuah website. Bukan berarti kita tidak mengeluarkan uang untuk mengelolanya, betul ya. Jadi untuk menggunakan pemasaran di media sosial itu bisa gratis, tapi hasilnya pun nantinya akan sesuai dengan apa budget pemasarannya juga gitu. Jadi ini di sini ada contohnya, yaitu untuk mengelola atau maintain YouTube channel aja perlu budget untuk membuat video dengan support human resource uh, dan alat kamera, mic dan lain sebagainya. Ya pastinya perlu perlu biaya ya untuk membuat sebuah kontennya aja, pastinya akan mempersiapkan budget produksinya. Ya, ini adalah dua indikator untuk menentukan platform media sosial. Ya, berikutnya kita masuk ke menerapkan dan membuat akun media sosial. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari, diskusikan secara bersama-sama. Adapun kurangnya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua menggapai cita-cita di masa depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.